Halo sahabat si Ember yang disayangi Tuhan. Bertemu lagi dalam Renungan Minggu bersama Monano. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Buat kalian yang banyak berbuat kesalahan, Injil ini bisa menjadi penghiburan buat kalian. Sebaliknya buat kalian yang sering dibuat marah dan susah mengampuni, Injil ini menjadi tantangan Yesus buat kalian. Sebelum kita renungin, yuk kita baca dulu Injilnya. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya kira udah jelas banget ya, Injil yang barusan itu tentang pengampunan. Yang belum jelas barangkali adalah gimana caranya kita bisa mengampuni, apalagi mengampuni tanpa batas. Ya. Karena bagi banyak orang, pengampunan itu adalah hal yang amat susah. Yuk langsung aja kita renungin bareng-bareng, kenapa sih kita susah mengampuni, dan gimana caranya supaya kita mau dan mampu belajar mengampuni. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil diceritain ada 2 hamba. Ya. Keduanya punya utang. Hamba pertama utangnya gede banget, banyak banget, ya, dan dia utang kepada raja. Hamba yang kedua utangnya cuma kecil, ya, dia utang kepada si hamba yang pertama itu. Ya. Keduanya minta belas kasihan, mohon pengampunan supaya hutangnya dihapuskan. Nah, di sini mulai terjadi konflik, karena hamba yang pertama itu yang utangnya gede tadi mendapat pengampunan, dihapuskan seluruhnya. Tapi
hamba yang kedua ini enggak. Ya. Dia ditangkap, dia dicekik, dilemparkan ke dalam penjara. Siapa yang melakukannya? Enggak lain, enggak bukan si pemberi hutang, yaitu hamba yang pertama tadi. Hamba yang baru aja mendapat pengampunan, mendapat penghapusan atas seluruh hutangnya. Teman-teman kekasih Allah, hamba pertama menolak mengampuni kawannya yang berhutang sedikit saja kepadanya. Padahal dia baru saja dapat pengampunan, penghapusan atas seluruh hutangnya yang besar dan banyak itu. Ya, dia sepertinya lupa kalau baru aja dapat pengampunan. Kayaknya sama sekali dia ini bukan orang yang baru lepas dari lubang jarum, baru lepas dari saat-saat kritis. Menurut saya, itulah kita. Ya. Hamba pertama ini menggambarkan kita. Dia yang lupa pada kebaikan rajanya itu seperti kita, yang lupa pada kebaikan Tuhan. Dia yang lupa pada utangnya yang besar dan banyak, menggambarkan kita yang sering lupa atau nggak sadar ya, akan dosa dan kesalahan kita yang besar kepada Tuhan. Dia yang mikirin dirinya sendiri, itu kita banget. Ya. Kita yang mikirin diri sendiri, menjadikan diri sendiri sebagai pusat dan ukuran. Dan itulah yang membuat pengampunan menjadi sulit, menjadi susah bagi kita. Perhatian dan pikiran kita terarah kepada diri kita sendiri. Ya. Kita sibuk menghitung-hitung kesakitan, kehilangan, kerugian yang kita alami. Kita sibuk mengasihani diri kita sendiri. Kita lebih senang memandang, mencap diri kita sebagai korban. Dan senang ada dalam status itu, bahkan menikmatinya. Ya. Akhirnya kita lupa bahwa kita juga sebenarnya adalah pelaku. Pelaku yang sudah dimaafkan, sudah diampuni. Ya. Nah, semuanya itu melumpuhkan hati kita, melumpuhkan kemampuan kita untuk mengampuni. Teman-teman yang terberkati, Yesus meminta kita supaya saling mengampuni, ya. Dan Yesus tidak hanya meminta, tapi dia juga mengajarkan kepada kita. Dia mengajarkannya dengan cara dia sendiri melakukannya. Dia juga menunjukkan kepada kita betapa Bapa berbelas kasih. Dia menunjukkan kepada kita belas kasihan dan kerahiman Bapa. Dalam bahasa aslinya, pengampunan berarti menyingkirkan atau membuang jauh-jauh. Ya. Mengampuni atau memaafkan berarti tidak terpengaruh lagi oleh sesuatu yang buruk, yang tidak baik, yang pernah dialami. Ya. Kemarahan, sakit hati, benci, dan dendam dilupakan. Mengampuni memang nggak berarti kita langsung bisa berdamai, bisa langsung selesai dan rekonsiliasi. Ya. Tetapi kalau ada sedikit saja niat baik, prosesnya akan dimulai dan akan berlangsung terus berjalan, dan kita akan bisa mampu berproses untuk menyingkirkan kebencian dan dendam. Untuk memulai proses ini, menurut saya ada satu langkah yang amat penting dan mendasar. Ya. Kita mesti mengganti fokus kita dari diri sendiri menjadi Bapa. Ya. Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang maha rahim. Dan untuk itu kita ya mesti mendekatkan diri kita kepadanya. Semakin kita dekat dengan Bapa, mata hati kita akan dibuka. Kita akan menjadi sadar. Kita akan dapat kemampuan untuk keluar ya dari kenikmatan menjadi korban. Kita akan keluar dari kebiasaan untuk play victim. Ya. Kita juga akan sadar bahwa sebenarnya kita juga pelaku, tetapi pelaku yang dimaafkan, pelaku yang diampuni. Kita juga akan sadar kalau belas kasihan, pengampunan adalah kekuatan yang membebaskan, yang menghidupkan. Baik ketika kita menerimanya maupun ketika kita memberikannya. Teman-teman kawanan yang dicintai Tuhan, sekali lagi mengampuni memang nggak gampang. Ya. Tetapi juga
gak mustahil. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sendiri menuntut dari kita, ya, yang mengaku murid-muridnya, yang mengaku pengikut-pengikutnya. Bahkan dia menuntut agar kita melakukannya tanpa batas. Gak mungkin kan Yesus menuntut sesuatu yang gak mungkin dilakuin. Yesus udah ngajarin kita. Itu berarti akan selalu ada bantuan, pertolongan bagi kita. Yang paling penting adalah niat baik, kesediaan kita untuk mengampuni, dan keterarahan, fokus kita, kedekatan kita pada Allah Bapa sendiri. Prosesnya mungkin nggak instan, tapi pasti berjalan. Kita akan bisa mengampuni, bukan 1 kali, bukan 3 atau 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kita akan menjadi pribadi yang bebas dan hidup kembali. Tuhan memberkati.